Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Fuad. Bersama tim yang terdiri dari Mona Lisa Hastarina, Aihaf Natika Zinat, Emrah Iqbal, dan Andrian Wisterno Hakim. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek inovatif kami, yaitu AR Easy Cooking, sebuah solusi teknologi untuk membantu siapa saja memasak dengan mudah dan efisien menggunakan teknologi augmented reality. Memasak di rumah telah terbukti memberikan banyak manfaat, tidak hanya meningkatkan kesehatan melalui pola makan yang lebih terkontrol, tetapi juga memberikan dampak positif secara ekonomis dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, ada realitas yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang, terutama generasi muda, merasa kesulitan dalam memasak. Masalah-masalah seperti kurangnya pengetahuan teknik memasak, kesulitan mengikuti resep, dan bingung memanfaatkan bahan yang ada. Ini sering menjadi penghalang utama mereka untuk memulai memasak. Masalah-masalah ini bukan hanya sekedar teori. Berikut ada dua contoh sumber inspiratif kami. Yang pertama itu Maya Estianti, berusia 34 tahun. Maya Estianti sering sekali kebingungan dalam mencari ide menu makanan. Maya ini ingin membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa memberikan ide resep kreatif berbasis bahan yang tersedia, sekaligus membantu mengurangi pemborosan makanan. Di sisi lain, Aldi Kurniawan berusia 20 tahun yang belum pernah memasak. Aldi ingin belajar memasak namun takut gagal karena tidak tahu teknik dasar seperti memotong dan menumis bahan. Dia memerlukan panduan langsung dan interaktif yang dapat muncul langsung di dapurnya. Disinilah AR Easy Cooking hadir untuk mengatasi segala masalah yang ada. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi augmented reality untuk memberikan pengalaman memasak yang benar-benar baru. Dengan kacamata AR all-in-one, pengguna dapat mengenali bahan masak hanya dengan melihatnya. Aplikasi ini akan merekomendasikan resep yang relevan dan memberikan tutorial memasak langkah demi langkah dan memungkinkan interaksi melalui gerakan tangan. Ini bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga merupakan asisten memasak untuk pembelajaran dan kreativitas pengguna. Selanjutnya akan presentasi selanjutnya kepada Mona Lisa Hastarina. Baiklah, saya Mona Lisa Hastarina sebagai desainer dan animator. Saya bertugas untuk membuat desain antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif, mengembangkan animasi interaktif untuk tutorial memasak di AR, dan melakukan pengujian pengalaman pengguna atau UX testing. Nah, ini adalah beberapa kompetitor dari AR Easy Cooking, yaitu pertama aplikasi resep konvensional seperti Tasty, Yumly, dan All Recipes. Yang kedua, aplikasi panduan memasak dengan teknologi AR seperti Set Chef. Dan ketiga, yaitu dapur pintar seperti Samsung Family Hub atau LG Smart Kitchen. Nah, ini adalah tabel analisis dua kompetitor utama dari AR Easy Cooking, yaitu allrecipes.com dan setchef.com. Nah, pertama, allrecipes.com unggul dalam database resep luas dan reputasi, tetapi kurang inovasi teknologi dan tidak memiliki panduan real time. Yang kedua, setchef.com menawarkan integrasi dapur pintar dan panduan AI, namun harganya tinggi dan tidak menggunakan AR. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari dua kompetitor utama tadi, yaitu pengguna, terutama pemula, membutuhkan panduan memasak yang interaktif, visual, dan mudah diikuti langsung. Oleh karena itu, AR Easy Cooking dapat mengatasi kelemahan dari dua kompetitor tadi dengan inovasi produk sebagai berikut. Yang pertama, AR Easy Cooking mampu mendeteksi dan mengenali bahan makanan secara otomatis. Yang kedua, AR Easy Cooking memberikan rekomendasi resep berdasarkan bahan-bahan yang tersedia di dapur. Yang ketiga, AR Easy Cooking menyediakan tutorial langkah demi langkah dalam AR. Yang keempat, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, dapat menggunakan kontrol dan sentuh dengan gerakan tangan. Demikianlah penjelasan dari saya. Dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Muhammad Rafiq Hekal. Perkenalkan, saya Emrah Iqbal. Di sini saya bertugas sebagai Product Manager. Di sini saya bertugas untuk menyusun rencana pengembangan produk dan jadwal kerja. Selain itu, saya bertugas untuk memantau kinerja anggota tim untuk mencapai milestone proyek. Selain memantau kinerja anggota tim, saya bertugas untuk mengelola anggaran pengembangan dan memastikan efisiensi operasional. Di sini saya akan memperlihatkan perbedaan sebelum dan sesudah dalam menggunakan AR Easy Cooking. Sebelum menggunakan AR Easy Cooking, Mona kesulitan dalam melihat tutorial video masak di YouTube. Dan untuk meletakkan HP di meja juga sulit,
karena bahan memasak Mona terlalu banyak, sehingga Mona harus memegang HP sekaligus menyamakan bahan masak yang ada di video YouTube dengan yang ia punya agar sesuai. Namun, setelah menggunakan AI Easy Cooking, Mona tidak perlu lagi memegang HP untuk melihat video tutorial di YouTube. Sekarang, Mona hanya perlu memakai kacamata yang terintegrasi dengan teknologi AR dan komputer vision, yang nantinya akan memandu Mona dalam memasak. Berikut merupakan user interface dari kacamata AR Easy Cooking. Untuk pelanggan potensial, kami menargetkan penggemar memasak dan ingin mempelajari teknik baru, pemula dunia memasak, dan pengguna yang ingin mencari resep-resep terbaru. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada Andrian. Kepada Andrian dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya Andrian Mr. Hakim yang bertanggung jawab dalam pengembangan backend dan sistem database, di mana di sini saya membangun dan mengolah server untuk penyimpanan data resep, menyediakan API untuk komunikasi antara aplikasi dan perangkat AR, memastikan keamanan data pengguna dan kinerja sistem optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang aktivitas utama dalam usaha AR Easy Cooking. Yang pertama itu R&D dan pengujian, di mana ini merupakan eksplorasi teknologi VR atau AR untuk pengalaman memasak interaktif, kompatibel dengan Magic Leap, dan pengujian performa aplikasi untuk memastikan fungsionalitas yang lancar. Di mana di sini untuk aplikasi ini selesai dikembangkan dan dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan aplikasi yang berjalan lancar di perangkat tanpa gangguan. Selanjutnya itu konten digital dan pengembangan aplikasi. Sini membuat konten melalui media sosial Instagram yang bertujuan untuk promosi perangkat serta melakukan pengembangan aplikasi. Di mana ini bertujuan agar alat atau usaha yang kami jalankan ini bisa dijangkau oleh user-user yang mungkin belum tahu tentang usaha kami ini. Selanjutnya itu kemitraan dengan Magic Leap, yaitu menjalin kemitraan dengan Magic Leap untuk pengembangan aplikasi augmented reality atau AR yang terintegrasi secara inovatif dengan platform AR Easy Cooking. Di mana ini Magic Leap ini menjadi mitra yang strategis dengan menyediakan perangkat keras yang mendukung pengembangan aplikasi ini. Aplikasi ini dioptimalkan agar dapat berjalan secara maksimal pada perangkat Magic Leap. Penggunaan perangkat disiapkan untuk membantu pengguna memahami secara kerja perangkat dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi dengan mudah. Selanjutnya yang terakhir itu uji coba, feedback, dan komplain pelanggan, yaitu melakukan uji coba aplikasi, menangani keluhan pelanggan, serta meningkatkan fitur berdasarkan masukan yang diberikan oleh pelanggan. Mungkin hanya itu saja untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada iHave. Baik, perkenalkan nama saya iHave Natika Zihnan. Saya sebagai marketing dan analisis pasar pada proyek ini. Dan tugas saya yaitu untuk membuat strategi pemasaran secara online, membangun kemitraan dengan koki-koki profesional dan melakukan analisis pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber pendapatan, yang mana di sini ada 4 buah, yaitu yang pertama ada penjualan produk kacamata AR. Yang mana di sini penjualan produknya itu kami tetapkan 250.000 per unit. Lalu kedua ada pendapatan dari aplikasi AR, yang mana dalam softwarenya itu nanti akan ada berlangganan premium, lalu ada kerjasama mitra dan komisi dari platform pihak ketiga. Lalu selanjutnya ini ada proyeksi biaya tahun pertama, yang mana totalnya itu adalah 315 juta rupiah. Selanjutnya itu ada proyeksi pendapatan tahun pertama dengan total pendapatannya itu 550 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada proyeksi laba rugi yang laba bersihnya itu didapatkan sebesar 235 juta rupiah. Dan selanjutnya ada proyeksi tahun kedua dan 3 dengan laba bersih 447 juta rupiah dan 1.196.400.000 rupiah. Lalu selanjutnya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang mana di sini untuk perhitungan BEP itu dapat dilihat pada layar, yang mana didapatkan unitnya itu 2.520. Dan selanjutnya itu adalah hasil akhir dari BEP pendapatannya itu adalah sekitar 630 juta rupiah. Dan mungkin itu saja presentasi dari bisnis kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata kami. Semoga hari Anda selalu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.